Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وجميع الملائكة المقربين سنة قدرنا وشهد جميع مشايخي ومشايخ وجدي وجدي المسلمين كافة المشايخ الأولى والأولياء وشيخنا المؤلف في هذا الكتاب شيخ محمد بن عمر بن علي الجاوي البتاني وشيخنا الشيخ سيد أحمد المرزوقي. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وصحف الخليل. بسم الله الرحمن الرحيم. وصحف الخليل والكريم فيها كلام الحكم العليم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa suhuful khalili wal kalimi fiha kalamul hakamil alim. Wa suhuful khalili, adapun mushafnya Nabi Ibrahim, maksudnya kitabnya Nabi Ibrahim, mushaf yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim, wal kalimi dan Nabi Musa, mushaf yang diturunkan kepada Nabi Musa, fiha ialah di dalam suhuf. Jadi fiha itu menjadi khabarnya suhuf, sekaligus menjadi khabar muqaddam dari kalamul hakam. Fiha ialah di dalam suhuf kalamul hakami, adapun kalamnya Allah al-alimi yang maha mengetahui. Al-hakami, kalamul hakami, kalamnya Allah al-alim yang maha mengetahui. Maksudnya apa? Artinya wajib ala kulli mukallafin, atas setiap orang mukallaf, wajib takidah, harus meyakini siapa kullu mukallaf, meyakini anna Allah Ta'ala, bahwa sungguhnya Allah Ta'ala anzalah ialah menurunkan siapa Allah, anzalah ialah menurunkan siapa Allah suhufan kepada mushaf, suhufan kepada beberapa mushaf, ala sayyidina Ibrahim, atas sayyidina Ibrahim. Harus yakin bahwa Allah telah menurunkan beberapa mushaf, bukan hanya satu ya, beberapa mushaf atas Sayyidina Ibrahim. Wa anzalah, dan menurunkan siapa Allah, suhufan kepada beberapa mushaf, qabla Taurati, sebelum Taurat, menurunkan ala Sayyidina Musa, atas Sayyidina Musa. Jadi kita harus yakin juga bahwa sebelum Nabi Musa diberikan kitab Taurat, sudah pernah diturunkan beberapa mushaf yang lain. Jadi sebelum Taurat, Nabi Musa juga pernah menerima mushaf yang lain, dan jumlahnya banyak suhuf. Wala yajibu, dan tidak wajib, ma'rifatu adadi suhufihima, mengetahui bilangan mushaf keduanya, tafsilan, secara terperinci. Jadi yang wajib kita ketahui cukup secara ijmal, secara bal yajibu, akan tetapi wajib i'tiqadu, meyakini. I'tiqadu, meyakini bilangan, meyakini adat, ijmalan, secara global, makot saja. Jadi tak wajib mengetahui, kan kita wajib meyakini bahwa
Nabi Ibrahim, Nabi Musa itu diturunkan beberapa kitab, banyak kitab yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Tapi kita tak wajib mengetahui satu persatu kitabnya apa saja dan berapa jumlahnya, tak perlu. Yang wajib kita ketahui bahwa memang sebelum itu Nabi Ibrahim dan Nabi Musa diturunkan banyak kitab, suhuf beberapa kitab. Bahkan Nabi Musa sebelum diturunkan diberikan kitab Taurat itu diberikan kitab yang lain dan jumlahnya banyak. Berapa? Tak perlu kita yakini berapa. Tak perlu kita ketahui berapa jumlahnya dan apa saja. Cukup secara ijmal. Kenapa kok cukup secara ijmal saja, secara global saja? Li'annahu, karena sungguhnya lam yarid, tidak datang, tidak terjadi ta'yinul adadi, apa ketentuan bilangan, fil Qur'an, di dalam Al-Qur'an. Karena di dalam Al-Qur'an juga tidak dijelaskan berapa bilangannya. Mushaf yang diberikan kepada Nabi Ibrahim berapa tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an, sehingga kita cukup meyakini secara ijmal saja, secara mujmal. Bi khilafil kutubil arba'ati, berbeda halnya dengan beberapa kitab al-arba'ati yang 4. Berbeda dengan kitab yang 4 al-mutaqaddimih yang telah lalu, zikruhuma apa penyebutannya, kutub, zikruhuma apa pembahasannya, kutubul arba'ah. Berbeda dengan kitab yang 4 yang sudah kita bahas kemarin. Pembahasan sebelumnya, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, itu wajib memang diyakini dan diketahui apa saja dan kepada siapa saja. Fainaha, karena sungguhnya al-kutubul arba'ah, 4 kitab. Fainaha, karena sungguhnya 4 kitab, muayyanatun, ialah ditentukan, sudah ditentukan binasil Qur'ani, dengan nas Al-Qur'an. Karena kitab yang 4 tadi itu sudah ditegaskan langsung oleh Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an. Falidalikah, maka karena hal itu tajibuh, wajib ma'rifatuha, apa mengetahui kutubul arba'ah, kitab yang 4 tadi, tafsilan secara perinci, harus tahu secara terperinci apa saja dan untuk siapa saja. Qala, berkata Muhammad Basaudan al-Hadrami, berkata siapa Muhammad Basaudan al-Hadrami, perkataannya wa kullu ma bihilki wa kullu ma, gimana ya ini, wa kullu ma bihil kitabu qad warad mufassalan wa mujmalan falyutaqad. Wa kullu ma, adapun setiap sesuatu, bihi dengan emma al-kitabu apa kitab, bihi dengan emma al-kitabu apa kitab, qad warad ialah sungguh datang apa kullu ma. Al-qad warad ialah sungguh datang apa kitab. Qad warad ialah sungguh datang apa kitab. Sebenarnya kan maksudnya begini, wa kullu ma qad warada bihil kitabu. Wa kullu ma qad warada bihil kitabu. Adapun setiap sesuatu qad warada ialah datang apa kitab, al-kitab apa kitab bihi dengan ma, mufassalan hale terperinci, wa mujmalan dan mujmal. Fal yu'taqad, maka hendaklah diyakini apa kullu ma. Fal yu'taqad, maka hendaklah diyakini apa ma. Artinya begini, setiap apapun yang sudah dijelaskan oleh Alkitab, maksudnya Al-Quran, baik secara terperinci ataupun secara ijmal, baik secara terperinci ataupun secara global, maka hendaklah kita yakini. Itu menurut Muhammad Basaudan. Kalau adapun perkataannya Basaudan, waradah, qad warad, dalam kurung warad, bil bina'i dengan mabni lil fa'ilih, kepada fa'il, mabni fa'il. Maksudnya bukan mabni maf'ul, qad warad bukan qad urid. Manahu ialah adapun maknanya waradah, hadoroh ialah hadoroh. Adal majazi, hadoroh artinya hadir. Hadoroh ialah hadir. Adal majazi, atas majas. Jadi apapun yang hadir di dalam kitab, maksudnya itu majas. Masa iya suatu itu hadir dalam kitab, maksudnya terjadi dalam kitab.
Qalu adapun perkataan Basaudan Muhammad Basaudan fal yutakot di dalam kurung fal yutakot bil binaih lil majhuli dengan memberi majhul yutakot dum awaluhu wa futihah ma qabla akhirih karena fiil mudhari. Faqaulun nadim maka adapun perkataan nadim wasuhufun khalili wal kalimi wasuhufun dalam kurung wasuhufun bidom mata ini ialah dengan dua dummah suhuf jam'u sahifatin ialah jamaknya sahifah, mufradnya sahifatun jamaknya suhufun. Wal murad adapun yang dimasukkan bil khalilih dengan kata-kata al khalilih huwa sayyiduna Ibrahim ialah sayyiduna Ibrahim. Yang dimaksud khalil maksudnya Ibrahim. Wabil kalimih dan dengan kalim huwa sayyiduna Musa ialah sayyiduna Musa. Khalil maksudnya Ibrahim, kalim maksudnya Musa. Karena khalil ini memang adalah gelar yang disandangkan kepada Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya Allah. Al-Kalim karena seorang yang pernah bicara ngobrol dengan Allah. Al-Kalim. Wal-Hakam dan lafaz al-Hakam bi fathataini dengan dua fathah. Al-Hakam kaf dua fathah. Kalau berkata Asyuti siapa yang Asyuti maknahu ialah adapun maknanya al-Hakam man ialah dan ahkamah yang menghukumi siapa man siapa dat at-tadbirah kepada pengaturan at-tadbirah kepada peraturan. Maksudnya al-Hakam adalah suatu yang menetapkan kepada hukuman, kepada sebuah hukum, kepada aturan. Itu al-Hakam. Maksudnya apa? Ai atqona artinya menetapkan siapa dat siapa Allahu kepada pengaturan atau peraturan, menetapkan peraturan fi wad'il asbabih di dalam meletakkan beberapa sebab, fi wad'il asbabih di dalam meletakkan beberapa sebab allati yufidu yang berlaku allati yufidu yang berlaku anha dari asbab berlaku al-maqadiru apa beberapa takdir. Maksudnya peraturan yang menjadi penyebab berlakunya takdir. Wa makna al-alimu adapun maknanya al-alim al-alimi ya. Wa makna al-alimi adapun maknanya al-alimi dalam kurung al-alimi man ialah dan ilmu yang adapun ilmunya man ghairu mustafadin ialah tidak bisa diambil faidah. Tidak bisa diambil faedah saking alimnya. Wa maklumatuhu adapun maklumatnya man, maklumatnya Allah malaha min nafadin ialah tidak dapat ditembus. Malaha min nafadin ialah tidak dapat ditembus. Jadi ilmunya itu tak bisa dibatasi, maklumatnya itu tak bisa ditembus. Faidatun ialah sebuah faidah fi dzikri ba'di ma jaa fi sufi Ibrahim alaihi salam di dalam menyebutkan sebagian sesuatu fi dzikri ba'di ma di dalam menyebutkan sebagian sesuatu jaa yang datang apa ma datang fi sufi Ibrahim alaihi salam di dalam mushafnya Ibrahim alaihi salam menjelaskan tentang beberapa kutipan yang terdapat di dalam mushafnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Ruya diriwayatkan min hadis Abi Dzarrin dari hadisnya Abi Dzarrin qala berkata siapa Abu Dzarrin perkataannya qultu berkata siapa saya qultu berkata siapa saya perkataannya ya Rasulullah wahai Rasulullah ya Rasulullah wahai Rasulullah fama kanat sufu Ibrahim apa isi mushafnya Nabi Ibrahim apa isi mushafnya Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim, mushafnya Nabi Ibrahim itu isinya apa? Qala berkata siapa Rasulullah, kanat hiya kulluha amsalan. Kan ada apa suhuf? Hiya suhuf kulluha semuanya suhuf. Kan ada hiya kulluha apa semuanya suhuf? Amsalan ialah apa ya? Amsalan ialah perumpamaan. Ialah kalam perumpamaan. Beberapa perumpamaan dan contoh katanya Rasulullah amsalan
Apa saja? Minha ialah termasuk dari amsal. Minha ialah diantaranya. Kalau bahasa kita kan seperti itu. Cuman kalau segi nahwiyah, minha ialah termasuk dari amsal. Adapun nafat, ayyuhal malikuh al musallatul mubatalal gurur. Ayyuhal malakuh, wahai raja. Al musallatuh yang dikuasai nafsu. Al musallatuh yang dikuasai nafsu. Al mubatala yang diuji. Al mawruruh yang ditipu. Dikuasai nafsu, diuji dan ditipu. Inni lam ab'atsukah. Inni lam ab'atskah. Ini bahwa sungguhnya aku lam ab'atskah, ialah tidak mengutus siapa aku. Tidak mengutuskah kepadamu litajma'ad dunya, supaya mengumpulkan siapa engkau ad-dunya kepada dunia, ba'daha sebagian dunia, ala ba'din atas sebagian. Wahai raja yang dikuasai nafsu, aku tidak mengutus engkau untuk mengumpulkan dunia sebagian atas sebagian, bukan disuruh mengumpulkan dunia. Walakin akan tetapi ba'atstukah, mengutus siapa akukah kepadamu, mengutus siapa akukah kepadamu, mengutus litaruddah, supaya mencegah siapa engkau, litaruddah supaya mencegah siapa engkau, anni dariku. Anni dariku mencegah da'watal mazlumi, kepada doanya orang yang terdolimi. Da'watal mazlum, kepada doanya orang yang terdolimi. Fa inni, karena sungguhnya aku lam arudduha, la arudduha ialah tidak menolak siapa aku. La arudduha ialah tidak akan menolak siapa aku, ha kepada da'watal mazlum, ha kepada da'watal mazlum. Walau kanat, sekalipun ada apa da'watal madlum, walau kanat sekalipun ada apa da'watal madlum, ada min fami kafirin, ialah dari mulutnya orang kafir. Aku tak mengutusmu untuk mengumpulkan dunia, akan tetapi aku mengutusmu untuk mencegah doanya orang dolim. Jangan sampai ada orang dolim yang berdoa kepadaku. Artinya jangan sampai ada orang dolim, gitu maksudnya kan. Kenapa? Karena kalau orang dolim itu berdoa, aku tak bisa menolaknya, sekalipun dia itu orang kafir. Jadi kalau bukan orang dolim, orang yang terdolimi. Jadi kalau misalnya ada orang yang sudah terdolimi, itu pasti akan aku ijabah, akan pasti aku kabulkan, sekalipun adalah orang kafir. Jadi jangan sampai ada orang yang terdolimi, jangan sampai ada orang yang terdolimi kemudian berdoa kepada aku. Jadi intinya jangan sampai ada orang yang terdolimi. Waminha, dan ialah termasuk dari amsal. Adapun kalimat atau adapun nafat, alal akilih ila akhirih. Alal akilih ialah wajib atas orang yang berakal. Ayyakuna, adapun harus ada lahu bagi akil. Ayyakuna, adapun harus ada lahu bagi akil, ada saatun, adapun sesaat, adapun waktu atau sesaat, yunaji yang bermunajat siapa akil fiha di dalam sa'ah. Yunaji yang bermunajat siapa akil fiha di dalam sa'ah, bermunajat Rabbahu kepada Tuhannya akil, azza wa jalla. Rabbahu kepada Tuhannya akil, azza wa jalla. Orang yang berakal, orang yang memiliki akal fikiran, dia pasti akan meluangkan waktunya untuk bermunajat kepada Tuhannya, mengeluh, berkeluh kesah, bermunajat. Wasaatun, dan sesaat memiliki waktu, yuhasibuh yang bermuhasabah, yang introspeksi siapa akil, introspeksi siapa akil fiha di dalam sa'ah, mengoreksi nafsahu kepada dirinya akil. Dia akan meluangkan waktunya untuk mengoreksi dirinya. Wasaatun, dan sesaat yatafakkaru fiha, yatafakkaru
berfikir, merenung siapa akil fiha di dalam sa'ah sun Allah Ta'ala kepada kekuasaannya Allah. Wasaatun dan sesaat yakhlu menyendiri, ayat tajarruduh artinya menyendiri siapa akil fiha di dalam sa'ah lihajatihi untuk kebutuhannya akil minal mat'amih dari makanan wal masyrabih dan minuman. Jadi katanya di dalam kitabnya Nabi Ibrahim, mushafnya Nabi Ibrahim dikatakan orang yang berakal pasti akan meluangkan waktunya untuk bermunajat kepada Allah, kemudian menyisihkan waktunya untuk mengoreksi dirinya, apakah saya sekarang sudah berbuat baik atau tidak, apakah saya sekarang sudah apa saja keburukan yang sudah saya lakukan, apa saja kebaikan yang sudah saya lakukan. Kemudian menyisihkan waktu untuk bertafakkur terhadap kekuasaan Allah, alam sekitar, nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita. Kemudian memberikan waktu untuk kita memenuhi kebutuhan kita, apa? Makan, minum, qadil hajah dan sebagainya. Wa minha dan ila termasuk dari amsal perumpamaan yang ada di dalam mushafnya Nabi Ibrahim. Adapun kalimat ataupun redaksi wa 'alal aqili alla yakuna tabi'an. Wa 'alal aqili dan ialah wajib atas orang yang berakal. Allah yakuna adapun harus tidak ada siapa akil, tidak ada tabi'an ialah tamak, ay mu'ammilan artinya menginginkan. Tidak boleh orang yang berakal untuk tamak illa fi thalathin kecuali dalam 3 hal. Yang pertama tazawwudun lima'adin, mencari bekal, tazawwudun mempersiapkan bekal atau mencari bekal, lima'adin untuk akhirat, ma'ad hari kembali atau akhirat, lima'adin untuk akhirat, mencari bekal untuk bekal di akhirat nanti, wa marammatun lima'ashin, dan memperbaiki atau memenuhi lima'ashin kepada kebutuhan hidup, memenuhi atau memperbaiki terhadap kehidupan kita, memperbaiki kepada kehidupan kita. Waladdatun dan kesenangan fi ghairi muharramin, dan kesenangan di dalam selain yang diharamkan, fi ghairi muharramin di dalam selain yang diharamkan. Tak boleh tamak kecuali 3 hal. Yang pertama mempersiapkan bekal untuk hari akhirat, hari yaumul akhir atau hari kiamat. Yang kedua memperbaiki kehidupan kita di dunia, dan boleh bersenang-senang hanya di dalam sesuatu yang dihalalkan oleh Allah. Tak boleh bersenang-senang di dalam sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Wa minha dan ialah termasuk dari amsal, dan ialah sebagian dari amsal. Adapun redaksi adal akili ayyakuna basiran bi zamanihi ila akhirih. Adal akili ialah wajib atas akil, ialah wajib atas orang yang berakal. Ayyakuna adapun harus ada siapa akil, basiron ialah memperhatikan, basiron ialah memperhatikan bizamanihi dengan masa hidupnya akil, bizamanihi dengan zamannya akil. Mukbilan hale orang yang menghadapi, mukbilan hale menghadapi ala sya'nihi atas kenyataannya, ala sya'nihi atas kenyataannya akil. Pandang, perhatikan zamannya, kemudian hadapi keadaannya, hadapi kenyataannya. Hafidun hale menjaga lilisanihi kepada lisannya akil, jaga lisannya, cara berkata-kata kepada teman, kepada adik, kakak, orang tua, guru, ustadz, cara lisan, jaga cara bicaranya, lisannya. Karena menyakiti lisan itu gampang menyakiti, ya kan? Sekalipun kita terkadang tak merasa bahwa telah menyakiti seorang. Waman adda kalamahu min ilmihi, waman adda barang siapa adda menghitung siapa man kalamahu kepada ucapannya eman, min amalihi dari amalnya eman. Maksudnya dia menghitung kalam dari perkataannya. Qullah
Maka qullah maka sedikit kalamuhu apa perkataannya man, ucapannya man, illa fima kecuali di dalam suatu yaknihi yang bermaksud siapa man hi kepada ma. Kalau seorang menghitung perkataannya dari amal, menghitung lebih banyak mana nanti amal dan perkataannya, maka otomatis orang yang seperti itu menghitung perkataannya akan mempersedikit perkataan, hanya akan berkata di dalam sesuatu yang diharapkan. Dalam hadis dikatakan, seingat saya, min husni isnadil mar'i tarku ma la yaknihi. Termasuk orang yang baik adalah, Islamnya orang yang baik adalah meninggalkan hal-hal yang tidak dimaksudkan. Dengan cara apa? Dengan cara menjaga lisan, mempersedikit bicara, hanya bicara yang dibutuhkan saja. Lafaz yaknihi bifati awalihi dengan fathah awalnya, yakni min babi roma dari bab roma yarmi, ana yakni aima artinya suatu yata'allaku yang berkaitan, inayatuhu apa tujuannya inayatuhu apa tujuannya eman bihi dengan eman, yata'allaku yang berhubungan yang berkaitan, inayatuhu apa tujuannya eman bihi dengan eman, yang menjadi tujuannya saja, yang dimaksudkan saja itu ucapkan, tak perlu bicara hal-hal yang tak penting. Kama qala Ibnu Hajar fi Fathil Mubin, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar di dalam kitab Fathul Mubin. Wa fi nuskhatin dan dikatakan di dalam naskah, dan dikatakan di dalam satu naskah. Ada kucing di sini. Saya itu tadi malam heran, kan saya beli ikan, ya kan, cerita ini. Saya beli ikan, mau makan kok males. Jadi ikannya cuma dibuka, takut apa basi, ya kan. Dibuka tak ditutup. Pas tertidur, bangun ya, lupa nasi belum dimakan, ya kan. Pas dimakan, mau hilang. Masa udah coba ya, masa ada hantu ya. Jangan-jangan hantu, karena tadi malam itu saya tidur di atas gerobak gitu. Saya kaget, saya lihat jam 12.05. Masa hantu, ya kan? Saya ngomong dalam hati, mencet hantu. Lah terserah, pokok cek mau tahu muah. Kalau memang hantu, terserah. Mau kamu goyang-goyang pintu, goyang-goyang kulkas, terserah. Yang penting jangan menampakkan wajahnya ke saya. Gitu kan? Karena jam 12 malam, gerabak, kemudian ada bunyi-bunyi apa gak jelas. Sendirian. Makanya tak pernah mematikan lampu saya. Sebenarnya saya orang itu penakut. Tak pernah kalau tidur, tak pernah mematikan lampu. Karena takut. Apalagi kejadian kayak gitu. Pas tadi malam kehilangan ikan. Coba ya. Ini hantu ini kan. Ternyata apa namanya? Kucing ya. Ternyata kucing. Wa fi nuskhatin dan dikatakan di dalam satu naskah, waman hasabah kalamahu, waman barang siapa hasabah, ialah menghitung siapa man kalamahu kepada ucapannya man. Tadi kan dikatakan man addah, kalau di satu naskah dikatakan man hasabah. Badaluh atau badalah waman addah kalamahu, sebagai ganti dari redaksi waman addah kalamahu. Jadi redaksi waman hasabah kalamahu itu sebagai ganti dari redaksi waman adda kalamahu. Wal makna wahidun, adapun maknanya wahidun ialah sama. Makna dari man hasabah dan man adda itu sama saja. Li'anna hasabah, kenapa kok sama? Li'anna hasabah, karena sungguhnya lafaz hasabah yahsubuh. Li'anna hasabah yahsubuh, karena sungguhnya lafaz hasabah yahsubuh idza kana min babina surayan suruh, ialah idza kana min babin nasryan suruh, apabila ada apa hasabah yang subuh min babin nasryan suruh, ialah dari bab nasryan suruh. Karena kalau hasabah yang subuh itu termasuk dari bab nasryan suruh, fahuwa bimakna addah, ialah bermakna addah. Maka adapun hasabah yang subuh bimakna addah ialah bermakna addah, menghitung.
Jadi hasabah dan addah sama saja. Kalau dibaca hasabah yang subuh karena ikut wazan nasara yang suruh. Wa masdaruhu, adapun masdarnya hasabah hisbatun, ialah lafadz hisbatun bi kasril ha'ih dengan kasrah haknya. Hasabah ya subuh hisbatan wa husbanan, hisbatan wa husbanan bid dhammi, dengan dibaca dhammah haknya, husbanan, hisbatan, husbanan. Wa adapun hasabah ya ta'adda, ialah muta'addi. Apa hasabah? Muta'addi ila maf'ulin wahidin, kepada maf'ul satu. Jadi kalau dibaca fathah sinnya hasabah, maka muta'addi maf'ul satu. Makanya hasabah karamahu itu menjadi maf'ul dari hasabah, karena hasabah ini ikut wazan nasroh yang suruh, bermakna addah itu. Wa amma hasibah, adapun lafadz hasibah, bukan hasabah tapi hasibah dikasih sini, alladzi bimakna dhannah, yang bermakna dhannah, menduga. Hasibah kalau dibaca kasroh bermakna dhannah, bermakna menduga. Fahuwa, maka adapun hasibah, min babih ta'ibah, ialah dari bab ta'ibah, bikasri ainil fi'li, dengan kasroh ain fi'ilnya, fi'il madi, di dalam fi'il madinya hasibah. Jadi hasibah bermakna dhannah, kalau hasabah bermakna addah. Wa fathuha wa fathiha, dan dengan fathahnya ain fil mudhari'i, di dalam fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari'nya ain fi'ilnya itu berharkat fathah, hasibah yahsabu. Fi lughati jam'il arabi, di dalam lugatnya semua orang Arab, di dalam bahasanya semua orang Arab, illa bani Kinanah, kecuali bani Kinanah, kecuali lugatnya bani Kinanah. Fainahum, karena sungguhnya bani Kinanah, yuksiruna, ialah mengkasrohkan. Siapa bani Kinanah? Mengkasrohkan ainal mudhari'ih, kepada ain fi'il mudhari', ain mudhari'ihnya ma'akasri ainil fi'li fil madi, bersama mengkasrohkan ain fi'il fil madi, di dalam fi'il madi. Karena bani Kinanah kalau fi'il kalau ain mudhari', ain fi'il di surat mudhari'nya itu dibaca kasroh, begitupun dengan fi'il madinya juga dibaca kasroh. Jadi kalau orang Arab mengatakan hasibah yahsabu, kalau bani Kinanah mengatakan hasibah yahsibu. Ala ghairi kiasin, atas menyalahi kias. Kalau secara kias, secara aturan yang ada, seharusnya hasibah yahsabu. Tapi kalau bani Kinanah hasibah yahsibu, menyalahi kias. Wa masdaru, adapun masdarnya hasibah yahsibu, hisbanan, ialah hisbanan, dibaca hisbanan bi kasril ha'i. Wa huwa, adapun hasibah yahsibu, ya ta'adda, ialah muta'addi. Apa hasibah yahsibu? Ila maf'ulaini, kepada dua maf'ul. Hasibah yahsibu dengan hasibah yahsabu itu muta'addi kepada dua maf'ul, li'annahu, karena sungguhnya hasibah yahsibu min af'alil qulubi, ialah termasuk dari af'alil qulub, saudaranya dhannah. Karena nanti ada pembahasan tentang af'alul qulub di alfiyah, itu termasuk dhannah hasibah yahsibu atau hasibah yahsabu. Kalau dibaca hasabah muta'addi kepada satu maf'ul dan bermakna addah. Wa qauluhu, adapun perkataan nadim, perkataan musannif, bukan nadim ya. Adapun perkataan musannif, wasa'atun yuhasibu fiha nafsahu, dalam kurung wasa'atun yuhasibu fiha nafsahu. Tadi di depan kan ada, di depan wasa'atun yuhasibu fiha nafsahu. Ay kullu sobahin, artinya di setiap pagi. Ay kullu sobahin, artinya di setiap pagi. Ala jami'i ma amilahu lailan, ala jami'i ma, atas semua sesuatu, amilah yang melakukan siapa, akilhu kepada ma, lailan di malam hari. Wa kulla masa'in, dan di setiap sore,
ala jami'i ma, atas setiap sesuatu, amilah yang melakukan siapa akilhu kepada amma naharon di siang hari. Fama maka adapun satu wujidah yang ditemukan apa ma min hasanatin berupa kebaikan, hamidah maka bertahmid siapa akil Allah kepada Allah alaiha atas hasanah, alaiha atas kebaikan. Aw min sayyatin atau dari keburukan, istaghfarullah, istighfar maka memohon ampun siapa akil Allah kepada Allah minha dari sayyi'ah. Jadi maksud dari saatun yuhasibu fiha nafsahu, maksudnya kalau pagi hari dia bermuhasabah, melakukan koreksi terhadap dirinya sendiri terhadap amal-amal yang sudah dia lakukan di malam hari. Jadi amal yang dilakukan di malam hari itu dikoreksi di pagi hari. Tadi malam saya ngerjain apa saja, mengerjakan apa saja, apakah tahajud, apakah cuma tidur semalaman, apa cuma ngobrol semalaman, tak jelas. Kalau di sore hari itu mengkoreksi amal-amal yang sudah dilakukan di siang hari. Jadi di sore hari mengoreksi perbuatan amal di siang hari. Kalau ternyata ditemukan baik maka mengucapkan tahmid, alhamdulillah tadi pagi sampai sore saya melakukan kebaikan. Tapi kalau misalnya melakukan keburukan maka baca istighfar. Pernah melakukan seperti ini? Ya pernah. Kalau saya dulu pernah. Pernah ya, bukan sering, bukan istiqomah enggak, tapi pernah. Karena kegiatan saya dulu itu kalau saya kayak jadwal. Jadi jam 3 ngapain? Jam 3 pagi saya tahajud sampai subuh murojaah Quran hafalan. Subuh berjemaah. Habis jemaah saya ngafalin alfiyah sama kitab, alfiyah sama Al-Quran. Tapi kalau saya ngafalin itu dipahami dulu. Alfiyahnya itu dipahami dulu. Jadi ambil ilmu akil, dipahami maksudnya bait ini apa. Setelah itu dihafalkan. Minimal sehari 10 bait. Minimal 10 bait. Jadi kenapa saya memilih alfiyah dulu? Karena di musola itu masih dikiran. Baca ini, baca itu di musola di pondok dulu. Kalau ada suara mik tak bisa hafalan. Jadi pahami dulu, kemudian dihafalkan 10 bait. Setelah 10 bait hafal, pindah ke Al-Quran, ngafalin 1 halaman. Jadi setiap hari satu halaman dan 10 bait alfiyah dihafalkan. Sekaligus murojaah. Jadi dari subuh sampai jam 7. Jam 7 pasti itu. Pasti jam 7 selesai, tak selesai hafalan sudah selesai. Ditutup. Sebelum jam 7 tak boleh selesai, tak boleh berhenti, tetap hafalan murojaah terus. Selesai nambah ziyadah, selesai murojaah selesai, tapi masih belum jam 7, nambah murojaah yang lain. Sampai jam 7. Jam 7 mandi. Mandi saya itu biasanya 10 sampai 15 menit. Pasti. Jadi sudah diatur. Kemudian setelah itu salat duha. Salat duha itu yang dibaca dari misalnya dari jam 7.15 atau 7.20 menit sampai jam 8 duhanya. Kok lama? Karena ngambil 4 rakaat tapi membaca Al-Quran 5 lembar. Dibaca 5 lembar di dalam sholat. Sampai jam 8. Jam 8 baru kuliah. Ya benar seperti itu. Dan mandinya agak lama karena memang teman-teman kalau jam 7 itu tidur. Tidur karena tadi malam biasanya begadang teman-teman. Kalau saya tidak. Jadi jam 7 karena jadi nggak ngantri ya. Kalau mandi nggak ngantri jadi cuma 10 menit atau 15 menit. Sampai jam 8 duha. Setelah duha itu masuk kelas biasanya kuliah. Kalau ada kuliah ya kuliah, kalau nggak ada kuliah ya tidak. Santai makan biasanya sarapan jam 8. Kalau memang tidak ada kuliah. Sarapan ya gorengan bukan nasi kalau di pondok kan. Baru sarapannya itu makan nasi kalau setengah 10. Jadi jam 8 kuliah sampai setengah 10 istirahat. Makan, baru sarapan setengah 10 sampai jam 10 istirahat. Istirahat itu waktu istirahat sampai jam 10 kuliah lagi sampai duhur. Nah, dari duhur itu kemudian murojaah. Jadi setiap waktu saya murojaah 10 juz dan 100 bait alfiyah. Bukan 10 juz, 1 juz dan 100 alfiyah. Setiap waktu salat. Setiap selesai. Seperti itu terus. Sampai jam 10 malam itu teratur, kemudian dikoreksi. Jadi ada catatan. Saya sekarang kegiatan apa yang tidak terpenuhi.
Gara-gara apa tak terpenuhi, itu dicoret kayak gini. Biasanya sanksinya itu tak makan. Jadi kalau misalnya saya tidak belajar, saya nggak boleh jajan. Uang jajan saya dimasukin ke tabungan. Ini cerita beneran, bukan dibuat-buat. Ini fakta ya. Jadi kalau misalnya saya tidak belajar atau tidak merojaah atau tidak ngafalin, uang jajan saja itu tabung. Sehingga dalam jangka 3 tahun atau 2 tahun ya, saya dapat 4 juta. Karena misalnya saya dapat uang lebih kan, meskipun saya tidak melanggar tetap ditabung sama saya. 200.000, 300.000 saya tabung. Jadi sampai 4 juta. Dia beli laptop. Gading beli apa dulu ya? Gak tau, gak jelas pokoknya. 4 juta habis sudah, gak tahu kemana. Tapi yang jelas itu sanksi bagi saya. Karena bagi saya kalau makan tak boleh makan kecuali belajar. Kalau tak belajar tak boleh makan. Kalau di pondok seperti itu. Itu tirakat. Bukan sebagai apa ya? Kalau kalian merasa itu sebagai kok diperberat, enggak, tapi itu keinginan. Enggak berat jadi. Jadi kayak enggak berat kalau dijadikan keinginan, tapi kalau itu sebagai kewajiban dan tekanan, ya berat. Dan kalau saya pantang tidur pagi, haram. Ya kan? Kalau tidur pagi itu haram. Tak boleh. Haram. Tidur pagi. Kalau tidur pagi tak boleh sarapan. Tak boleh makan gorengan meskipun lapar aja. Ditahan sampai jam setengah 10. Baru setengah 10. Terkadang puasa teman-teman. Kalau saya yang istiqomah puasa itu sampai 2 tahun waktu S1. 2 tahun Senin Kamis. Pasti puasa Senin Kamis. Meskipun pulang tetap puasa Senin Kamis. Sampai dimarahin sama Umi. Mumpung mulai coba puasa lah. Gitu kan. Kalau mumpung pulang jangan puasa. Makan makananku, masakan Umi, kata Umi dulu. Apa-apa Mi, karung istiqomah. Sudah puasa sampai 2 tahun dulu. Itu pun karena terpengaruh oleh lingkungan. Waktu itu teman-teman saya memang sering melakukan puasa. Ada beberapa orang, bukan semuanya ya. Beberapa orang memang sering puasa, jadi saya juga ikut. Dan serunya kalau beli es itu sampai seresek besar, satu seresek besar, beli es bareng-bareng. Jadi bawanya itu sampai 4 orang. Itu seru. Puasa pas sore-sore keluar beli es. Seru kalau seperti itu. Jadi ada jemaah. Ada jemaah untuk berbuka puasa. Sahur ya paling mie. Terkadang yang nggak sahur. Tapi kalau saya nggak sahur nggak kuat. Kalau dulu. Sekarang sudah kena lambung. Sudah punya tipes lambung. Jadi asam lambung tak bisa. Harus sahur ya. Kalau puasa pun harus ya sakit-sakitan kayaknya. Kalau sekarang. Jadi mumpung masih muda, kayak kalian ini kan masih muda, umur berapa kalian? Paling mentok 24 sekarang ya kan? Masih kuat. Jadi tirakati. Tirakat itu nggak perlu yang seperti barusannya. Itu mungkin terlalu berat mungkin kan ya. Bisa cukup dengan cara duha. Niatkan untuk menriadohi ilmu. Duha, tahajud, jam 3 malam bangun. Yang punya hafalan murojaah, yang tak punya hafalan ya pokok salat duha. Baca Quran. Materi-materi di perkuliahan yang perlu dipelajari. Jam 3 malam itu refresh. Lagi otak lagi encer kalau sebelum subuh. Ya, nah. Jadi niatkan untuk dirodohiyah, untuk ditirakati ilmu-ilmu kita. Sedikit lagi ya. Wa aqrabu min dzalika ila salamati. Wa aqrabu, adapun yang lebih dekat min dzalika dari hal itu ila salamati kepada keselamatan. Ayu hasibah ialah harus bermuhasabah siapa man, harus mengoreksi siapa man kepada kepada nafsu, kepada nafsun, kepada dirinya sendiri. Bermuhasabah ala kulli fi'lin atas setiap perbuatan qoblal iqdami alaihi. Qoblal iqdami sebelum melakukan alaihi atas fi'lun. Yang paling selamat katanya, paling selamat itu sebelum melakukan koreksi dulu. Kira-kira nanti saya melakukan apa? Apakah ini boleh? Apakah ini tidak boleh? Dikoreksi dulu. Itu yang lebih selamat daripada kamu kadung melakukan kemudian dikoreksi, ya kan? Jadi kalau dikoreksi setelah melakukan kan ada kemungkinan terjadi keburukan yang dilakukan. Hatta la yaltabisa sehingga tidak melakukan siapa akil bihi dengan fi'lun illa ba'dah ma'rifati hukmillahi,
kecuali setelah mengetahui hukumnya Allah fihi di dalam fi'lun. Tak akan melakukan kecuali mengetahui hukumnya, apakah ini boleh, apakah ini tak boleh. Maka khairan, maka adapun satu kana yang ada fama khairan ialah kebaikan, fa'alah maka melakukan, fa'alah ialah melakukan siapa akilhu kepada ma. Kalau baik akan dilakukan, wa ma dan suatu kana yang ada fama ghairu dalikah ialah tidak baik. Amsakah maka menahan siapa man, maka tidak melakukan siapa man anhu dari ma. Sesuatu yang baik maka akan dilakukan, sesuatu yang tak baik maka tidak akan dilakukan. Liuriha supaya mengistirahatkan siapa man al malaikatah kepada malaikat. Liuriha supaya mengistirahatkan siapa man al malaikatah kepada malaikat minat ta'abih dari payah. Jadi malaikat, karena kamu sudah seperti itu, yang baik tidak akan dilakukan, yang baik tidak akan dilakukan, yang tidak baik tidak akan dilakukan. Kalau sudah seperti itu maka akan mengistirahatkan malaikat dari payah. Tahu saya payah kan? Oh berarti ini akan melakukan kebaikan. Berarti itu kan. Jadi gampang. Wa annah man hasaba nafsahu, dan karena sungguhnya seorang hasabah yang muhasabah, yang mengoreksi siapa man nafsahu kepada dirinya, man fid dunya di dunia hanah maka ringan, hanah ialah ringan alaihi atas man, hanah ialah ringan alaihi atas man adzabul akhirati, apa siksa akhirat. Nah, seorang yang sudah bermuhasabah dirinya ketika di dunia, maka kelak siksaannya di akhirat akan diringankan. Ya, semoga kita semua tetap istiqomah untuk melakukan kebaikan. Tapi cerita saya tadi ya, terkesan kayak saya baiknya gitu kan ya. Enggak, kalau saya sebenarnya tangkadetan cara mutura. Jadi terkadang saya itu rajin, terkadang gak rajin gitu kan ya. Tapi yang jelas kalau 2 tahun terakhir ini sebelum saya boyong, saya mau fokus untuk ngafalin Alfiyah sama ngafalin Al-Quran selama 2 tahun ini. Dan kegiatannya itu tadi sampai jam 7 kayak gitu. Itu emang 2 tahun sebelum saya boyong. Kalau sebelum-sebelumnya enggak seperti itu. Kegiatannya sangat padat kalau di Mahat Ali itu. Subuh ada kegiatan, sore, pagi, malam ada kegiatan terus. Apalagi belajarnya sampai jam 1, jam 12. Itu waktu M1. Jadi diterakati dengan puasa. Belajar, puasa. Ngafal Al-Quran ketika semester akhir di S1-nya. Kalau saya dulu. Tapi ya nakal kalau saya teman-teman. Sering bolong-bolong berjemaah. Ya sering tak belajar. Sering melanggar di pondok. Tapi itu jangan dicontoh. Saya menceritakan barusan supaya mungkin kalian bisa termotivasi untuk melakukan hal yang sama. Ambil baik-baiknya saja dari saya. Karena keburukannya saya juga banyak. Tapi saya tak perlu menceritakannya. Ya kan? Takut nanti dicontoh. Gus juga kayak gitu. Kayak gitu kan? Enggak. Itu nanti menjadi penyesalan bagi saya. Perbuatan-perbuatan buruk yang saya lakukan di pondok itu menjadi penyesalan bagi saya. Dan semoga kalian tak melakukan seperti itu. Cukup lakukan yang baik-baik saja, rajin berjemaah. Di sini kan ya cuman berjemaah, belajar kayak gitu sudah. dosa neko-neko. Kalau mau keluar ya izin baik-baik, pasti diizinkan. Yang penting itu masih taraf normal dan tidak melanggar aturan syariat, pasti diizinkan. Kalau di sini kan ya. Tak usah bohong, kalau mau keluar ya keluar, izin. Dosa neko-neko. Wa fil hadithi wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabtu mu'ayyan. Apa ikhtibar Sabtu? Sabtu malam apa malam Sabtu? Insyaallah subuh paginya saya mau ke Madura. Mungkin libur dulu nanti ya. Kalau Sabtu malam dan malam Sabtu dan Sabtu paginya mungkin tetap ngaji. Ya, tetap ngaji tapi malam minggunya saya mau ke Madura. Madura itu saya pulang jarang ke Madura. Pulang ke Madura ya karena ada imtihan di rumah. Rutinitas wajib berkumpul di rumah itu imtihan. Keluarga saya kan 8 saudara. Itu wajib berkumpul semuanya kecuali yang di pondok. Dan di rumah itu imtihan 2 hari biasanya. Hari paling saya semingguan di Madura. Kalau belum datang ya libur, kalau datang ya masuk. Selama saya di Madura saya titipkan ke pengurus
anak-anak di sini dititipkan kepada pengurus, tolong dijaga, jangan sampai ada yang melanggar, keluar tanpa izin dan lain sebagainya. Sudah.